pemateri antara lain Bapak Dr. Ir Haji Badat Muwahid, kemudian Ibu Dr. Ir Hajah Istirohah Pujiwati, dan Ibu Hajah Jenny Susianti. Nanti 3 pemateri ini akan mengisi bergantian yang akan saya pandu. Untuk pada akhir-akhir pandemi ini memang adalah suatu masa di mana wirausaha pun itu juga yang terpengaruh ya akan efeknya. Jadi memang ada beberapa juga teman-teman sekalian yang wirausaha itu sempat berhenti, sempat juga stop ya terlebih dahulu menunggu waktu yang tepat. Jadi sebetulnya itu memang akan ada sentuhan-sentuhan ya, sentuhan-sentuhan yang khusus yang bisa diberikan oleh Bapak Badat yang kami undang kali ini, yang memang yang beliau ini sangat ahli untuk memotivasi mahasiswa, dan semua prestasi mahasiswa ataupun mahasiswi di Unisma pun tidak lepas dari sentuhan tangan beliau. Beliau ini penata tingkat 1, 3D, kemudian wakil rektor bidang umum personalia dan keuangan. Kemudian beliau ini alamat emailnya Badat Muwahid@unisma.ac.id. Kemudian beliau ini juga sempat juga menulis beberapa jurnal yang saya sangat suka, itu adalah Isolat di Pasar. Jadi beliau ini juga tidak ragu untuk datang ke pasar mengambil sampel mikroba yang sangat banyak di sana. Jadi beliau ini memang sudah sangat kental sekali hubungannya dengan dunia kewirausahaan ataupun penjualan. Ya, untuk waktu dan kesempatan saya berikan ke Bapak Badat Muwahid. Ya. Mohon kepada semua peserta menyalakan kamera sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Badat. Monggo Pak. Yang terhormat Pak Tito sebagai pengantar acara, Bu Yeni, Kepala P2 KIP, dan Bapak Ibu sekalian, khusus yang saya banggakan para mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hikmahnya untuk dari kegiatan ini, terkhusus kepada para mahasiswa yang tentu diidealkan oleh semua kalangan untuk bersama-sama mengisi masa depan kita dan masa depan Indonesia yang tanpa uluran tangan dan kerja keras para mahasiswa, diyakini sepenuhnya masa depan Indonesia juga akan suram. Oleh karena itu, tepat sekali kalau berbagai event, termasuk event kegiatan webinar tentang kewirausahaan ini, mahasiswa lah yang sama-sama tampil dan akan membangun Indonesia bersama-sama untuk mengganti estafet para generasi tua. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan yang bisa saya sharekan tentang kewirausahaan ini berupa PPT. Nanti kalau waktunya sudah habis, saya diingatkan ya Pak Tito. Ya Pak. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi tentang
motivasi mahasiswa berwirausaha ini lebih dalam melihat dari sisi mahasiswa. Mahasiswa itu tidak lain adalah pembelajar yang sedang mencari bentuk untuk mencari mempersiapkan diri masa depannya. Ini setidak-tidaknya mesti menjadi hal yang menggelitik bagi kita semua. Kita semua tahu, kita semua punya pengalaman bahwa mahasiswa itu sebagaimana dijargonkan sebagai kaum muda yang akan punyakan besar mengisi kemerdekaan ini. Tetapi di sisi lain, pengalaman kita semua, termasuk saya, di saat muda, sebagaimana para mahasiswa ini, jarang sekali yang memang sudah mengetahui nanti saya bakal jadi apa. Setelah lulus, saya mau ngerjakan apa. Nah, kalau saya ini, pengalaman saya nanti mau bernasib apa, kerja di mana, rumahku di mana aja enggak tahu saya ini. Istrinya nanti siapa gitu. Sangat jarang orang yang mengetahui itu. Kalau misalnya ada ya hanya sebagian kecil orang, meskipun sebagian kecil itu pun tidak banyak pula yang ternyata nyaman dengan pekerjaan yang digeluti setelah lulus itu. Ya, misalnya yang sering terjadi itu, yang pengalaman saya, para dokter. Para dokter itu sangat kental, anak-anaknya diminta untuk menjadi dokter. Yang harapannya juga sama dengan bapak ibunya, mencantolkan nasibnya, mencantolkan profesinya kedokteran itu, yang kira-kira suksesnya biar sama dengan bapak ibunya. Tapi ternyata tidak jarang para anak-anak dokter itu yang meskipun dipaksa oleh bapak ibunya untuk menjadi dokter atau sekolah kedokteran, yang melarikan diri dari itu. Itu maknanya apa? Maknanya adalah masa depan kita ini sebetulnya masih dalam pencarian kita. Ya, karena kita memang tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita geluti di masa depan. Sebagian besar malah tidak ngerti. Ada anak orang kaya sudah ditetapkan kamu nanti biar hartanya bapak dan ibumu ini tidak beralih kepada orang lain, kamu nanti jodohnya yang sana, yang sama-sama anak orang kaya. Kamu nanti rumahnya di sini. Menjadi pertemunya dua kerajaan orang kaya gitu. Bisa saja itu dilakukan oleh orang tua, tapi seringkali anaknya juga melarikan diri. Itu bentuk dari mahasiswa itu adalah sedang mencari bentuk masa depan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di saat mahasiswa itu mesti kita memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk mencari sebetulnya saya ini berpassion apa, gitu. Passion saya di mana, gitu. Sehingga kita perlu mencoba untuk menuju masa depan yang gemilang itu, ya. Banyak jalur, banyak tema yang bisa kita geluti. Boleh saja kita sebagai mahasiswa itu belajar yang kenceng untuk mempelajari bidang studi kita atau bidang prodi kita itu yang nanti kita idolakan, kita akan berada di sektor itu dalam pekerjaannya. Tetapi ternyata kenyataannya banyak juga para mahasiswa kita itu yang ternyata memilih prodi itu juga tidak sepenuh hati gitu. Ya dulu ya seneng-senengan kawan-kawannya masuk di program studi ilmu politik, ikut kawannya di situ. Ternyata begitu memahami ilmu politik, muak dia. Ya memang ada yang
enjoy dengan mata prodi itu ada, tetapi tidak semua begitu itu. Ada satu contoh, saya pernah saat mahasiswa dulu pernah praktek kerja di tempat beliau itu. Beliau namanya Pak Dr. Zainal Ghani. Saat itu beliau menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Dokter yang punya perusahaan peternakan yang besar di Karangploso. Luar biasa itu. Kenapa seorang dokter kok sampai menjadi wirausahawan di bidang peternakan? Karena itu passion-nya. Bisa jadi dokter dulu nuruti bapaknya, ibunya, atau senengnya anak muda biar bergengsi gitu. Tapi ternyata orang tidak pernah bisa memungkiri bahwa passion-nya di situ. Ya. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita selagi masih menjadi mahasiswa itu mesti mengumbar keinginan itu, mencoba berbagai macam hal yang ditawarkan oleh lingkungan sekitarnya, ya bisa kampus, bisa masyarakat, bisa organisasi dan seterusnya, untuk mencari sebetulnya di mana passion yang kita miliki itu, atau yang relevan dengan kita itu. Ini bagi mahasiswa sangat penting dengan itu. Jadi tidak mungkin kita minded, saya mulai awal ini saya mesti menjadi pegawai negeri nanti. Tidak mungkin begitu. Nah, kita juga belum pernah mencoba. Jangan-jangan nanti jadi pegawai negeri benar, tidak kerasa. Karena hidup ini meskipun kelihatannya susah, tapi kalau itu yang dianggap senang, menjadi kesenangannya, menjadi passionnya, itu tidak masalah. Banyak orang yang saat kita lihat itu seolah-olah kayak merana, susah hidupnya gitu, tapi ternyata bahagia. Karena itu sebabnya para mahasiswa mesti mencoba, mencari-cari apa yang ada di dalamnya itu. Tidak harus yang inilah prodi saya dan saya harus masa depannya saya tumpukan di sini. Tidak harus begitu, karena memang nyatanya tidak semua mahasiswa pada akhirnya sesuai dengan prodinya, gitu ya. Apalagi yang sekarang ini lebih urgen dalam pembicaraan kita, bangsa kita ini belum mampu mengatasi jumlah pengangguran yang setiap tahunnya selalu bertambah. Di hari ini, kalau kita baca data statistik nasional kita, jumlah pengangguran terdidik itu ya keluaran SMK, sarjana seperti kita nanti itu setelah lulus kuliah itu, ternyata di Indonesia itu sampai hari ini masih berjumlah 6,27 juta, 6 juta lebih ya, 6 juta lebih. Itu kalau diukur dari jumlah penganggur kita secara umum di Indonesia ini, itu menduduki proporsi 64,24%. Lebih dari separuh itu pengangguran terdidik. Padahal kalau mahasiswa selepas kuliah terus menganggur itu menurut saya tidak keren gitu. Kenapa tidak keren? Karena mahasiswa itu menduduki 5% dari jumlah kaula muda seusianya yang terhormat, mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik. Kok ujung-ujungnya ternyata menjadi penganggur? Itu sungguh naif, saya kira. Mahasiswa itu orang yang kreatif, orang cerdas, masih muda, energinya tinggi, ya, semangat tinggi gitu. Lah kok jadi penganggur? Itu bagaimana ceritanya gitu. Tetapi toh nyatanya lebih dari 50% total para penganggur kita ini terdiri dari penganggur terdidik. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, sungguh urgen bagi para mahasiswa itu juga memancing-mancing dirinya, gitu ya, mengevaluasi dirinya atau menjajaki dirinya itu. Bisa saja dirinya itu tidak terlihat potensi kewirausahaannya itu, ya, potensi berwirausahanya. Jadi memang kalau anaknya
orang kaya, selamanya diliputi fasilitas yang ada gitu itu, ya nggak pernah berpikir begitu itu. Kalau sudah terbentur, ada satu kekurangan yang ada dalam dirinya baru timbul begitu itu. Itu sebabnya mumpung belum kepentok, itu perlu mencoba para mahasiswa ini sebetulnya di mana passion itu. Karena apa? Karena bisa kita lihat motivasi orang berwirausaha itu ternyata menurut pengalaman para pengusaha yang berhasil itu sangat beragam, sangat beragam. Tidak saja mereka itu yang sudah tahu passionnya dari awal. Kenapa? Karena misalnya bisa jadi anaknya orang kaya, malas-malasan itu tidak pernah berpikir bagaimana masa depannya, toh hartanya orang tua menumpuk gitu. Nah, tetapi begitu tersandung masalah atau kebutuhan tertentu, dia mesti akan mencari-cari mana sebetulnya jalan keluar yang untuk menyelesaikan masalah ekonominya itu. Gitu. Ya, menurut para pengalaman para wirausahawan itu, mereka tuh ada juga yang menjadi wirausahawan itu sebetulnya kepentok karena kekurangan ekonomi, mahasiswa kita banyak yang begitu itu, ya. Jadi motivasinya ya semata-mata memperoleh penghasilan. Dari awal tidak punya modal, dia mengandalkan kemampuan komunikasinya dengan orang lain, ada yang membantu memberi modal atau memberi fasilitas itu, akhirnya mereka bisa saja sukses berwirausaha. Jadi jangan khawatir. Sahabat saudara-saudara sekalian, meskipun kita berawal dari ketidakmampuan atau tidak berdayaan ekonomi, itu bisa saja menjadi orang sukses. Sehingga bisa saja terbentur satu ketidakberdayaan menjadikan sukses. Orang berwirausaha itu bisa saja untuk memberikan jaminan kepada dirinya bahwa saya harus menjadi orang yang bebas, merdeka. Contohnya adik saya sendiri. Adik saya itu sekarang menjadi wirausahawan di bidang properti. Yang adik kandung saya itu dulu saya kira mustahil di keluarga saya itu ada yang menjadi pengusaha, karena bapak saya itu ya guru ngaji gitu, anak-anaknya ya sekolahnya ya utun-utun gitu, tidak ada yang inovatif, kreatif itu ya tidak ada gitu, sepertinya itu. Nah, dia itu pada saat sekolahnya di teknik sipil. Dosennya mengajak dia itu aktif di laboratorium, di bengkel. Yang sampai rektornya, karena dia pada masa kuliah itu menjadi aktivis, dia pernah menjadi presiden mahasiswa, akrab dengan rektornya karena mungkin ya takut didemo apa-apa gitu. Sehingga rektornya itu sampai mengetahui potensi adik saya ini bisa berbakat menjadi ilmuwan ini. Kegiatannya sehari-hari di bengkel gitu. Ternyata pendapat tawaran rektor itu tidak mau gitu. Nah, saya ingin jadi orang merdeka. Kalau nanti saya jadi ikut di kampus, saya akan diperintah oleh Pak Rektor. Itu ternyata memang ada orang seperti ini. Begitu memulai usaha di bidang pembangunan perumahan itu, dia bersekongkol bertiga. Gitu. Kebetulan karena bapak saya ini sudah meninggal, terus punya warisan dia itu sama-sama dengan saya itu warisan saya itu saya gunakan untuk beli tanah sak bangun rumah itu, dia dipakai untuk modal bertiga sama kawan-kawannya itu. Pada saat dia
memulai usaha itu kira-kira hanya sekitar 6 bulan. Dia itu duitnya dari warisan itu tadi yang saya bisa saya gunakan untuk beli tanah saat membangunnya itu. Hartanya anak saya, adik saya itu saat itu hilang, bangkrut, bertiga. Luar biasa itu. Ibunya dirahasian ternyata tahu juga, dan ibunya nangis itu. Gimana kamu ini dapat duit segitu kok dalam 6 bulan sudah hilang. Tapi ternyata dengan tekadnya dia pengen bebas, tidak terkungkung oleh birokrasi, tidak terkungkung oleh perintah. Dia pengen mengatur dirinya sendiri. Ternyata sekarang saudaranya yang paling kaya ya dia, karena proses dalam berwirausaha. Sehingga kalau saudara-saudara sekalian, para mahasiswa itu kalau yang punya idealisme tinggi, turuti aja itu. Saya tidak menjadi orang yang hidup tidak pernah dapat tekanan dari orang lain, silahkan. Itu adalah pilihan yang sudah nanti yang akan bisa memilih wirausahaan menjadi pilihan hidupnya. Ada juga di antara para pengusaha itu yang ingin mandiri, tidak disetir orang, tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian ternyata juga bisa mendorong kesuksesan itu, ya. Untuk memutuskan satu langkah usahanya diputuskan sendiri dengan resiko yang nanti akan diambil sendiri. Itu seringkali ada memang passion orang yang seperti ini. Kalau kebetulan kalian berpassion seperti ini, berwirausahalah tempatnya. Ya. Jadi kalau kita ingin meneliti, melihat sebetulnya saya ini akan enjoy di mana, itu bisa diukur dengan ukuran-ukuran ini, saudara-saudara sekalian. Ada juga yang orang itu yang memang punya tekad yang kuat itu. Kalau punya kemauan itu tak gampang tergoyahkan. Nah, begini ini cocok untuk menjadi wirausahawan. Karena wirausahawan itu mesti kekeh, semua resiko diambil dengan perhitungan-perhitungan yang matang untuk berhasil dan ketidakberhasilannya ditanggung sendiri. Ya. Setiap orang yang seperti ini mesti memiliki keinginan atau tujuan tertentu yang kuat, gitu ya. Yang dalam bahasa kita sehari-hari memiliki impian pribadi yang kuat. Orang yang memiliki impian pribadi yang kuat seperti ini sungguh cocok untuk wirausahawan, karena wirausahawan itu memerlukan satu pengorbanan atau tekad yang kuat, yang mestinya orang itu yang paling mestinya kalau orang itu berpikir malas itu kan bekerja pagi, siang pulang atau sore pulang gitu bersama keluarga, sudah putus pikirannya ganti mikir keluarga gitu di rumah, seneng sama anaknya, anak istrinya di situ, sudah lupa pekerjaan yang tadi pagi dilakukan apa gitu. Nah, ini pada umumnya orang. Nah, orang yang sepertinya orang yang malas, ya, yang tidak pernah terdorong oleh dirinya sendiri itu untuk bekerja lebih maju untuk mendapatkan apa yang diimpikan itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian ya sebatas itu saja yang diketahui, yang dimiliki ya gaji yang sudah diatur oleh orang lain, pendapatannya ya itu karena di rumah juga sudah tidak lagi kerja, ya itu pekerja pendapatannya gitu. Nah, yang begini ini tentu tidak pernah ada kemajuan pada dirinya. Ya, jika orang itu mesti memiliki impian yang luar biasa yang akan
dicari, dicapai oleh setiap orang yang punya impian itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kalian sedang punya passion begini, perlu diasah, gitu ya. Bisa jadi kalian memang kalianlah orangnya seorang wirausahawan itu. Ada juga orang yang memang punya pandangan hidup secara khusus gitu, punya keyakinan bahwa usahanya yang dilakukan kesehariannya itu pengen menolong orang lain meskipun dirinya sendiri tidak harus terrugikan. Filsafat bakar lilin itu kan, lilin itu bisa menerangi orang lain, tapi dirinya terus-menerus mengalami kehancuran dan sampai hilang, sampai habis. Tidak semua orang berprinsip seperti itu, tetapi banyak orang yang berprinsip maju bersama. Diri pribadinya bisa maju dan orang lain diajak maju bersama. Ya, akan memberi kebanggaan kalau bisa menolong orang lain, memberikan fasilitas kerja bagi orang lain. Nah, yang begini ini kalau itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, kolusi namanya. Tapi kalau wirausahawan, mulia hukumnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau punya karakter hidup seperti ini, jangan dianggap itu remeh. Tentu ini justru bermartabat kalau kalian akan menggeluti atau sedang menggeluti kewirausahaan. Ya, wirausahawan itu sungguh mulia, merekrut banyak orang untuk menjadi pegawainya. Nah, itu bedanya dengan para pejabat yang bertugas di sektor publik atau di jabat negara. Khusus bagi yang bermodal, bisa saja berwirausaha itu dimotivasi karena melaksanakan modalnya atau mendaya gunakan modalnya. Itu tentu anaknya orang kaya atau orang yang di sekeliling orang kaya yang seperti ini, itu bisa saja, tetapi ya harus tetap menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan yang baik. Ya, bisa saja dimotivasi dengan duit yang sekian banyak itu lalu untuk apa? Mosok dimandekkan. Itu lantas mencari cara bagaimana mendayagunakan modal yang besar itu atau modal yang dimiliki untuk melakukan aktivitas usaha. Yang paling pokok, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin meneliti diri kita sendiri, passion kita kemana, itu, kalau kita arahkan bidikan kita itu ke wirausahaan, maka identitas yang paling pokok adalah apakah diri kita ini memiliki potensi kreatif dan inovatif. Ya, ini ayo saudara-saudara sekalian meneliti diri kita sendiri ini. Kira-kira kita ini tergolong orang yang memiliki kreativitas tinggi. Nah, kita bisa menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah belum populer dilakukan orang. Karena ciri kewirausahaan adalah ini. Ya. Orang berwirausaha itu menjadi berhasil itu karena kreativitasnya. Ya. Kalau menjalankan usaha, dia mengalami satu kendala, maka kendalanya itu akan dipecahkan secara kreatif menggunakan pertimbangan-pertimbangan nalar yang baik, ya.
mengumpulkan referensi yang sudah ada dari pengalaman-pengalaman orang lain, dikaji, diinterpretasi secara nalar untuk membentuk keputusan. Begini-gini ini menjadikan sebagai kalian semua para mahasiswa kalau memiliki potensi kreatif itu. Lalu bagaimana untuk mengurus atau melihat apakah saya ini tergolong orang yang kreatif apa tidak ya? Dilihat atau ditelusuri pengalaman-pengalaman kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Apakah semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu kita selesaikan sendiri, apa diselesaikan oleh orang lain atau dibantu oleh orang lain? Kalau kita yakin permasalahan hidup kita ini diselesaikan atas konsentrasi kita sendiri, menggunakan daya pikir kita sendiri, berasal dari renungan kita sendiri, nah ini berarti kalian tergolong orang kreatif. Dan ternyata tidak hanya cukup menjadi orang kreatif, tapi juga harus inovatif, yang dicirikan dengan adanya satu produk yang produk itu khas, ya khas. Tidak banyak orang yang sudah memiliki produk seperti itu. Ya, nah, begini ini itu yang disebut dengan inovatif. Ya, Dikti sekarang dalam merangsang kreativitas mahasiswa, khususnya di bidang kewirausahaan, sudah tidak lagi menawarkan kreativitas di bidang barang-barang yang berbentuk makanan. Kenapa begitu? Karena itu dirasa sudah jenuh inovasi-inovasi di bidang makanan. Lalu apa ya? Selain itu, apakah inovasi dalam bidang-bidang handicraft, apakah inovasi dalam bidang-bidang ekonomi kreatif, gitu, dalam bidang IT, gitu ya? Itu memang masih kompetitif di masing-masing orang, ya. Teman-teman IT yang dipasarkan atau di hasanah itu dimanfaatkan oleh orang lain dengan royalti, itu pada umumnya di saat ini masih tidak tumpang tindih, masih murni hasil inovasi seseorang, ya, tidak menjiplak orang lain. Ya, karena kalau berjiplak jelas ketahuan itu. Itu sebabnya ini yang ditawarkan pada saat ini dan itu syarat dengan kreatif dan inovatif itu. Sehingga kalau saudara-saudara sekalian memiliki potensi ini, kalian bisa memupuk diri sebagai orang wirausahawan karena sudah punya bekal pokok ya, bekal pokok ini kreatif dan inovatif. Waktunya tinggal 3 menit lagi nggak Pak? Oke. Nah, ada juga yang ingin berbuat baik, berkebaikan itu. Dan saya pernah beberapa waktu lalu saya telah kagum ada para mahasiswa yang menawarkan dagangannya berbentuk barang-barang hasil kreativitas produk handicraft itu, barang-barang antik, barang-barang yang biasa disajikan untuk keindahan itu. Nah, saya ketemu di Malang, ditawari oleh para mahasiswa itu. Terus saya tanya, ini kalian bersendiri atau berkelompok ini? Ternyata berkelompok, dibimbing oleh dosennya. Dosennya di Fakultas Perikanan Brawijaya katanya. Saya ini kelompok anak-anak yang alumni MAN 3, Pak, MAN Malang. Sekarang MAN 1 itu. Nah, kenapa kalian berkelompok gini? Kami berwirausaha ini tidak berniat untuk mencari laba, Pak. Itu. Untuk mencari laba untuk diri sendiri. Loh, kok aneh? Wirausaha itu mau mencari keuntungan kok kamu tidak mau keuntungan itu? Nah, saya ini hanya berlatih, Pak. Nanti kalau selepas kuliah baru saya akan terapkan
kemampuan saya ini pada bidang saya masing-masing. Saya ini hanya berlatih berwirausaha. Semua pendapatan ini kami sumbangkan kepada fakir miskin. Oh, sampai begitu. Nah, kamu enggak rugi begini? Enggak, kami sudah dibiayai orang tua kuliah di sini, Pak. Nah, bilang begitu. Macam-macam produknya dijajakan melalui online, melalui langsung, dikenalkan kepada kelompok orang di Malang itu gitu. Ada ternyata orang yang seperti ini dan ini menjadi motivasi bagi orang yang berwirausaha. Saudara-saudara sekalian, ternyata berwirausaha itu perlu menekuni sesuatu atau perlu cara-cara khusus yang agar menjadi seorang wirausahawan itu sukses. Ya, ada cara-cara strategi yang setiap orang wirausahawan harus memahami ini, harus melakukan ini, harus menjadikan ini sebagai senjata keberhasilannya. Sehingga kalau sudah menanting dirinya, saya ini kira-kira punya passion kewirausahaan itu, saya mesti mencoba. Meskipun gagal enggak apa-apa. Kalau meskipun nanti pada akhirnya saya juga tidak lagi berwirausaha, enggak apa-apa. Selama menjadi mahasiswa mesti mencoba. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, kalian mesti punya kesempatan untuk mencoba semua peluang, gitu ya. Nanti kalau kalian sudah memang benar menjadi wirausahawan, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras itu. Dan wirausahawan itu kalau bekerja keras itu pada dasarnya adalah bekerja keras untuk diri sendiri. Kalau seorang dosen, seorang rektor itu bekerja keras bisa jadi itu karena lembaganya. Itu. Saya meskipun kerja keras ya tetap begini aja, gaji ya juga tetap begini. Tidak begitu bagi wirausahawan. Semakin keras bekerja, semakin banyak yang diupayakan, strategi yang diterapkan, berpikir yang lebih keras lagi, semakin banyak keuntungan yang balik kepadanya. Ini penting, ini saudara-saudara sekalian, kalau jadi wirausahawan mesti bekerja keras. Mengembangkan ide-ide. Tanpa wirausahawan, bukan wirausahawan kalau tidak mengembangkan ide. Yang dilakukan itu sama dengan orang lain itu saja, itu sebetulnya sudah sebuah kekalahan bagi wirausahawan. Karena apa? Karena memperbanyak pesaing begitu itu. Begitu memiliki strategi khusus yang ideal gitu ya, tidak banyak dilakukan orang lain, itulah kemenangan bagi wirausahawan. Dan titik tekan wirausahawan di situ. Oleh karenanya, ya saudara-saudara sekalian, kalau kalian menekuni wirausahawan, mulai dari mahasiswa ini, kembangkan ide-ide itu. Kan senyampang masih jadi mahasiswa, nanti kalau sudah lulus jadi mahasiswa, sudah gede usahanya itu gitu. Sehingga nanti sudah bisa dinikmati hasilnya. Kalau sekarang masih kembang-kempis, maju mundur saat menjadi mahasiswa, biasa itu lumrah itu. Dicoba saja. Nanti begitu kalian lepas dari mahasiswa menjadi sarjana sudah sudah take off itu kewirausahaannya, itu yang mesti dilakukan. Membangun sistem bekerja yang rapi, yang baik. Itu sebabnya setelah saya cermati, juga kita bisa lihat di tracer study kita, itu ternyata ada korelasi antara mahasiswa yang pada saat di saat menjadi mahasiswa itu dia bersama-sama mengelompok, berorganisasi. Pada saat dia mengambil langkah usahanya di bidang kewirausahaan, itu ternyata lebih cepat sukses ketimbang yang pada saat mahasiswa tidak aktif berorganisasi. Loh, kok bisa? Ternyata dari sisi kemampuannya membangun sistem kerja. Nah, sistem kerja ini memang bekerja menjadi rapi, sistematif, terstruktur, dimulai dari perencanaan yang mapan,
direalisasikan dan dievaluasi. Itu bagi mahasiswa aktivis sudah biasa melakukannya. Sehingga kalau dia bersama-sama dengan memanage wirausaha, ternyata itu lebih jitu ya, lebih cepat berhasil ketimbang kalau yang tidak wirausahawan. Itu terbukti dalam kajian proses tadi kita. Jadi, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, kalau kalian sudah menjebur menekuni wirausahawan, bangun sistem kerja yang baik. Jangan sampai tidak. Kalau nanti kalau amburadul itu bisa jadi menjadi mundur, bahkan menjadi penyebab keruntuhan bisnis yang dilakukan itu karena sistem yang tidak baik. Banyak contoh-contoh wirausahawan atau usaha yang karena sistemnya tidak baik maka menjadi mundur usahanya itu. Wirausaha yang dikembangkan hanya dengan keluarganya sendiri, ponakannya, pakliknya, bapaknya, adiknya gitu. Yang itu mesti tidak mampu menjamin sistem kerja yang bagus. Karena ada sungkannya, ada ewohnya gitu. Nah, dulu ini yang didik saya gitu, terus jadi tidak tak terkontrol gitu. Jadi sistem kerja mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendorong kinerja usaha itu yang lebih baik lagi. Mohon maaf Bapak, waktunya habis. Saja. Harus optimis. Jangan pernah pesimis berwirausaha itu. Ya, yakin setiap sesuatu yang dikerjakan dengan baik mesti akan menjadikan hasil yang baik. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan gigih kita harus yakin bakal mendapatkan hasil yang baik. Itu sebabnya seorang wirausahawan jangan sampai lokro, loyo gitu, tidak optimis terhadap masa depannya. Gitu ya. Mesti optimis. Dengan optimis itu modal awal separuh keberhasilan sudah dicapai bagi orang yang optimis itu. Saya kira itu, saudara-saudara sekalian, tentu masih banyak kekurangan yang itu barangkali bisa disempurnakan dengan pembicara yang lain atau ditambah dengan diskusi-diskusi kita. Terima kasih. Masih Pak Tito, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badat. Ini menarik sekali. Ini ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk. Diki Wahyu, tadi sempat raise hand. Iya. Diulang komentarnya. Iya. Mungkin ini bisa langsung Mas saya bertanya. Ya, langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan pemateri. Saya ingin bertanya bahwasanya sekarang di saat kita melakukan sebuah usaha, terus di tengah perjalanan kita itu bisa mendapatkan, ya bisa kita katakan musibah atau kerugian. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan di saat kita mengalami kerugian dari dalam berwirausaha itu seperti apa? Karena Bob, saya salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan Bob Sadino, bahwasanya bila kita melakukan usaha terus hanya memikirkan keuntungan saja, mending jangan menjadi seorang wirausaha. Karena kita juga harus memikirkan sebuah kerugian di dalam usaha yang kita laksanakan. Nah, sekarang itu bagaimana cara langkah-langkah di saat kita mendapatkan musibah kerugian di dalam suatu usaha itu seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Mas Diki dari NTB Lombok ya ini ya, betul? Dari Lombok, betul? G. Oh iya, berarti kita sudah punya tanah yang dari Lombok, memang luar biasa. Ya, terima kasih Diki. Langsung bisa ditanggapi mungkin Pak Badat? Iya. Jadi usaha itu jangan bilang wirausaha kalau takut rugi.
Yang namanya usaha itu mesti pasang surut. Ada untungnya, ada ruginya. Itulah sebabnya kalau kita Muslim, Nabi menyatakan bekerja itu yang paling unggulan atau yang paling utama itu adalah berwirausaha. Ada hadisnya itu. Kenapa itu? Karena seorang wirausahawan itu mesti bertanggung jawab atas kerugian dan kelebihan. Kalau rugi ditanggung sendiri, kalau untung diambil sendiri. Ya, maksud diambil itu ya dinikmati sendiri gitu. Nah, lalu bagaimana cara ngatasi untuk rugi itu? Kalau pengalaman saya di peternakan itu usaha peternakan itu paling tinggi risiko. Misalnya Bapak Ibu kalau beli bedak ayam daging ayam di pasar, awal tahun sampai akhir tahun itu relatif sama harga daging ayam itu. Padahal bagi sisi peternak, di sepanjang tahun itu mengalami berulang kali perubahan harga pakan. Pada saat harga pakan tinggi, hancurlah usaha itu. Kalau pada saat itu usahanya mandek, matilah orang itu usahanya. Kenapa? Ya, akan terhanyut kepada kerugian. Gitu. Sehingga lalu bagaimana cara mengatasinya itu? Cara menghitung untung rugi itu tidak mungkin dihitung per item usaha. Gitu. Misalnya kalau memproduksi usaha di bidang rumahan sih risikonya tinggi, rendah lah saya kira itu. Ya. Jadi kalau satu produksi ayam itu tadi kan misalnya 10.000 satu kandang gitu. Panen 30 hari gitu. Melihara lagi 10.000, panen 30 hari gitu. Nah, kalau dari bulan ke bulan 30 hari itu, ini yang untung gitu. Untung lagi ini jeblok gitu. Jeblok lagi, ini untung lagi gitu itu. Nanti cara menghitung keuntungan dan kerugian itu di akhir tahun. Itu maknanya apa? Pada saat untung, jangan lantas bergembira. Oh ini keuntungan saya mutlak ini. Saya berarti sudah boleh beli mobil, sudah boleh beli tanah, sudah boleh beli rumah. Tidak begitu. Tetapi mesti dihitung kelebihan, keuntungan yang bisa jadi keuntungan tinggi, itu dimandekan dulu modal itu. Nanti untuk mengganti yang pada saat rugi gitu. Nah, menguntang suri keuntungan itu. Nanti terus kalau dalam 1 tahun sudah bisa dibulkan, berarti untungnya sekian. Kalau ruginya sekian gitu. Nah, kalau ternyata dalam setahun itu untung, ya itulah wirausahawan yang benar. Nah, kalau ternyata dalam satu akhir tahun itu masih rugi, itu perlu dievaluasi. Gitu ya. Apa kira-kira yang kurang ya, yang menjadikan kita rugi itu. Yang saya ceritakan adik saya tadi itu, rugi itu dalam 2 tahun dia sudah bisa beli rumah sekaligus mobil mewah. Dalam 2 tahun, bayangkan. Dari mana duitnya? Yang diambil adalah kepercayaan orang. Setelah mengkaji kekurangannya itu tadi, kelemahan selama usaha itu, yang bangkrut itu, nah itu dikaji. Ternyata hasil kajiannya itu dibuat satu perencanaan untuk membuat seperti kelayakan. Itu ditawarkan kepada orang yang punya modal, ternyata meyakinkan. Dibiayai oleh orang itu, orang yang punya modal itu bekerja sama. Oh ternyata bangkit kembali. Begini ini sudah biasa di bidang kewirausahaan itu, gitu. Makanya tadi di awal saya sampaikan kalau takut rugi bukan wirausahawan yang baik. Ya. Dan rugi sudah biasa, asal mampu bangkit. Bagaimana bisa bangkit? Kreativitasnya harus ditimbulkan tadi itu. Jadi wirausahawan mesti kreatif, inovatif tadi itu. Itu ya, saya kira. Ya Pak, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, ini terakhir dari Vina Afrilianda Putri. Ini satu pertanyaan untuk Pak Badat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Bapak, bagaimana setelah menjadi anggota PKMK yang didanai untuk penilaian di bidang akademik? Terima kasih. Itu bagaimana nih Pak? Iya, di kampus Unisma berarti ya. Ya, Anjir. Ya, kita sudah punya peraturan rektor untuk ekivalensi. Nanti di sana sudah ada daftarnya. Nanti bisa diekivalensi atau dipakai untuk mengganti kuliah. Seingat saya itu bisa mengganti kuliah kewirausahaan. Asal memang belum ngambil gitu. Asal belum ngambil. Tapi kalau sudah mengambil ya sudah, ya tidak ada lagi. Kecuali kalau ada fakultas yang menyajikan mata kuliah kewirausahaan lebih dari satu gitu. Ya nanti yang tidak kena satunya gitu. Jadi kegiatan kemahasiswaan yang meskipun kegiatan kemahasiswaan itu bisa diekivalensikan dengan kegiatan akademik. Itu karena apa? Pelajaran akademik juga terjadi kewirausahaan juga, gitu ya. Kalau kita mendapatkan PKMK, berarti kan kita sudah punya pengalaman berkewirausahaan, gitu ya, dengan modal yang diberikan oleh dikti itu, gitu. Kalau mahasiswa sudah bisa menjalankan PKMK itu, gitu, action benar, bisa mempunyai pengalaman berwirausaha gitu, kan sebetulnya lebih unggul ketimbang hanya kuliah saja mendengarkan, mengerjakan tugas-tugas dari dosen gitu. Lebih unggul yang real mereka melakukan usaha itu, sehingga bagi Unisma begini ini sudah cukup, justru lebih unggul ketimbang yang kuliah. Makanya bisa dikonversi dengan akademik. Gitu. Silahkan diurus di fakultasnya masing-masing. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Sebelum saya menuju ke Ibu Dr. Haji Istroha, saya simpulkan dulu dari Bapak Badat. Jadi pertama, sebetulnya semua itu bisa berwirausaha, terutama yang berkuliah, karena dalam 4 tahun kuliah pastinya ada yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, uang harus bergerak jika ingin berlanjut ataupun ingin kaya, bukan hanya menabung. Karena pergerakan itu akan menimbulkan income yang positif. Kemudian ketiga, usaha terus meskipun situasi semakin sulit disebut sukses. Oleh karena itu, itulah yang dijadikan ataupun disebut wirausahawan yang sukses.